Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah senang sekali. Di kesempatan malam hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang Pendidikan untuk edisi Ahad 21 April 2019. Ikhwan akhwat, semoga di kesempatan malam hari ini Ikhwan akhwat masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pekan ketiga, seperti biasa Ikhwan akhwat, kita akan bertemu dengan Bapak Munif Hatib yang akan berbagi mengenai hal-hal yang menyangkut pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya batuk-batuk nih sebelum siaran nih, Pak. Iya. Udaranya ya agak flu ya. Tapi alhamdulillah masih menyempatkan untuk berbagi di hasil ya. Alhamdulillah. Harus sehat. Ya. Baik, ikhwan akhwat, di malam hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang. Mungkin ini memang kaitannya dengan pendidikan juga ya Pak Munif ya. Memang sering terjadi di dunia pendidikan ya, yaitu tentang bully ikhwan akhwat. Dan mungkin akhir pekan lalu dan ya hari-hari ini juga masih diberitakan, yang mungkin Ikhwan akhwat mengikuti beritanya ya, ada kasus tentang pembulian anak SMP yang dilakukan oleh anak SMA di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak ya Pak Munif ya. Nah mungkin Ikhwan akhwat sudah mengikutinya, dan mungkin di awal juga sampai ada yang membuat petisi Pak Munif ya, yang menandatanganinya itu sampai kurang lebih 2 juta lebih menandatangani petisi tersebut, sampai artis-artis juga mengunjungi korbannya yang berinisial A, ya, anak SMP-nya. Malah dari pemerintah juga, presiden juga ikut komentar, bersimpati, menteri juga ya, Muhaimin Effendi, ya. Pak Muhadjir Effendi, mohon maaf ya, Pak Muhadjir Effendi juga berkunjung ke sana, tapi tabayun dulu katanya ke Kapolresta di sana. Dan beberapa hari kemudian juga ramai beritanya, ternyata tidak 100% betul berita di media sosial mengenai kasus bully ini. Nah, Pak Munif, seperti apa sih yang Pak Munif tahu, dan mungkin ya tadi bully itu seperti apa sih di lingkungan pendidikan? Terima kasih Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dari terminologinya kan bully itu ancaman sebetulnya. Ancaman. Ya, jadi ada, kalau satu orang ngancam orang lain, itu bisa dikatakan terjadi pembulian. Nah, cuman kan ancaman ini tiba-tiba sekarang sudah mulai meluas gitu. Sampai ke kekerasan fisik sampai ke situ. Jadi mulai ancaman itu, bully itu ya, kalau kita lihat yang secara luas definisinya sekarang yang terjadi itu adalah, yang pertama mulai doktrin. Nah itu hati-hati, itu termasuk pembulian. Doktrin juga? Iya, doktrin. Nah doktrin itu bisa dilakukan antara 2 orang, satu orang mendoktrin orang yang lain, atau kalau orang ini kan macam-macam. Siapa yang bisa mendoktrin ini? Bisa teman, bisa guru, hati-hati. Guru bisa mendoktrin murid-muridnya, siswa-siswanya ini. Nah, bisa institusi. Nah, itu ada. Nah, doktrin ini ciri-cirinya mudah sebenarnya. Menghilangkan hak anak-anak untuk bertanya. Why? Kenapa harus seperti ini? Itu ciri-ciri. Lalu yang kedua adalah, ciri-cirinya adalah yang pendoktrin ini langsung dia pakai jubah, punya kebenaran absolut mutlak. Yang lainnya itu salah. Gitu. Nah, jadi ciri-cirinya hanya 2 ini. Mau dipretelin lagi mungkin banyak, cuman saya yang penting 2. Nah, selain doktrin, bully itu juga langsung ancaman verbal. Kalau doktrin tadi kayaknya tidak ngancam. Tapi sebenarnya yang dipressure adalah pola pikir. Itu Mas Riza. Dipaksakan pola pikir. Itu. Tapi kalau verbal langsung kelihatan. Ya kan? Nah, ya kan? Awas lu ya. Ini semua itu ancaman-ancaman seperti itu. Nah, sebenarnya bully itu kan hanya itu. Nah, tapi enggak. Ancaman ini kadang-kadang langsung juga dipraktekkan dengan
kekerasan secara fisik. Gitu. Ya kan, kekerasan secara fisik. ya. Itu. Nah, kalau dulu kan kita pakai istilah zaman-zaman saya itu berantem. Mana sih ada yang sekolah anaknya tidak ada yang berantem. Kan kita ini juga sebagai siswa dulu bukan malaikat. Iya. Gitu. Tapi tidak bisa diteruskan ini gitu. Karena apalagi zaman sekarang banyak menyelesaikan masalah itu tidak dengan berantem gitu. Anak berantem itu kadang-kadang dia tahu solusinya apa. Mereka anggap solusinya adalah dengan berantem. Gitu. Ini anak remaja ini. Padahal mestinya yang seperti itu anak usia dini. Anak usia dini itu kalau tidak tahu solusinya, rebutan mainan, dia berantem gitu. Tapi setelah itu akur kembali. Gitu. 1-2 menit kemudian akur kembali. Iya, tapi kalau remaja tidak bisa. Iya, Gitu. betul. Nah, jadi kekerasan fisik ini, berantem gitu. Duh, ada lagi yang lebih luas. Mengisolasi, Mas Rizal. Itu bully. Jadi tiba-tiba anak tidak diajak berteman, diisolasi sampai merasa sendiri. Yeah. Itu bully. Gitu. Nah, jadi menurut saya dari kasus-kasus yang sering terjadi ini, saya ingin memberikan pemahaman kepada pemirsa radio Silaturahim dan TV Rasil bahwa zaman ini bully itu meluas gitu. Tidak boleh kita hanya kasih suku berantem gitu, anak berantem tidak gitu. Tapi sudah mulai meluas tadi itu seperti saya katakan tadi, ada doktrin, ada ancaman, ada kekerasan fisik dan sampai ada pemisahan. Itu lingkungan, anak dipisahkan dari lingkungannya. Ya kan? Itu. Nah, mungkin para ahli juga bisa terus memberikan pendapat-pendapat tentang pemahaman yang lebih luas lagi seperti itu. Seperti menghilangkan hak anak untuk belajar, itu menurut saya itu bully. Bully juga. Ya, menurut saya itu bully. Kalau misalnya yang verbal, seperti menggertak, mengejek misalnya, itu masih bagian dari bully, Pak? Iya, itu masih bagian dari bully. Ya? Iya, betul. Kadang-kadang kalau mungkin untuk sebagian orang, ya nggak hanya anak remaja, mungkin dewasa juga ketika mengejek orang lain, kemudian yang lainnya pada ketawa, seolah-olah itu baik, seolah itu benar gitu, Pak. Padahal itu bagian dari bully. Bagian bully. Dampaknya kan bully itu ada dua, Mas Rizal. Fisik sama psikologis. Orang kadang-kadang mengartikan bully itu kalau sudah berantem, menjol-menjol gitu, udah terus, gitu ya. Iya. Kalau ada di visum kelihatan, nah itu baru bully, baru berantem fisik kan itu. Tapi enggak ancaman, ya kan? Itu yang diancam adalah bukan fisiknya, tapi psikisnya. Psikisnya, mentalnya. Mungkin tidak ada masalah visum psikis kita. Nah, mentalnya kan, nah itu. Nah, itu kasus yang terbaru jadi Pontianak itu berawal dari cyberbully katanya, lewat media sosial, Pak. Makanya itu. Nah, jadi selain itu beda lagi gitu. Iya, makanya selain definisi bully ini sekarang sudah mulai melebar. Nah, lingkungan. Nah, ini faktor-faktor lingkungan yang terjadi penyebab bully ini melebar juga. Itu. Kalau di literatur, Mas Rizal ya, bully itu terjadi di 3 lingkungan katanya. Pertama, keluarga. Keluarga. Yang kedua, sekolah. Yang ketiga, lingkungan di luar sekolah dan keluarga. Kayak lingkungan bermain, anak itu. Jadi 3 ini. Kalau bully, saya tambahkan 4 sekarang. Apa? Medsos. Medsos, Iya kan? Itu medsos. Marak sekarang ya. Nah, itu. Jadi di 4 lingkungan ini bisa terjadi itu. Jadi tambah, para psikolog ini kerjanya tambah berat sebetulnya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Ya kan? Dengan medsos yang luar biasa itu. Nah, jadi saya sampai bilang begini, Mas Rizal, kalau sama anak-anak saya ini, siswa-siswa saya. Kalau di pelajaran PAI ini, pendidikan agama Islam, itu kita ini masuk di beberapa alam gitu. Pertama, alam ruh, apa itu? Lauhil Mahfud.
Lalu setelah itu pindah ke alam rahim. Alam rahim. Perut ibu ya. Ya, perut ibu. Lalu setelah itu ke alam dunia. Setelah itu pindah ke alam barzah, penantian itu. Setelah itu baru ma'ad, hari akhirat lah. Gitu. Nanti ada yang mana di sorga, ada yang mana di neraka. Jadi kalau kita hitung kan berapa? Lauhil mahfud, rahim, dunia 5 ya. Sama ini, nanti Nah, akhirat. kalau saya, dunia ini sekarang kita bagi 3 harus. Yang pertama? Yang pertama, dunia nyata. Ya nyata kayak kita ini. Yang kedua dunia maya, internet. Maya. Nah, bayangkan. Medsos ya. Yang ketiga? Yang ketiga dunia lain ya, tempatnya jin-jin itu. Iya. Tambahan dunia maya itu ya. Itu yang dahsyat itu adalah tambahan dunia maya ini. Dan ini sekarang sudah menguasai dunia nyata, bahkan dunia lain sudah dikuasai dengan dunia maya ini. Dahsyat tuh Mas Rizal. Gitu. Bayangkan ya. Dan ini berkaitan dengan kasus bully ini. Gitu. Bayangkan Mas Rizal. Sekarang dengan dahsyatnya kemajuan teknologi, terutama internet, itu sampai manusia ini sekarang kalah dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan, ya kan, robot yang dibuat oleh manusia, ya. Dan akhirnya dalam 1, 2, 3 bidang tertentu kita kalah. Contoh main catur, kita sudah kalah sama robot, artificial intelligence. Padahal robot itu yang buat manusia. Bayangkan itu. Sampai akhir-akhir ini ada robot yang namanya Sofia oleh negara kerajaan Saudi Arabia dikasih warga negara. Bayangkan. Robot apa tuh, Pak? Robot namanya Sofia. Ya, maksudnya robot perempuan. apa? Dia bisa menjawab semua pertanyaan. Seperti Google gitu ya? Seperti Google itu menjawab. Dan yang dahsyat adalah mimiknya ini sudah mulai seperti manusia. Ketika terkejut, tertawa, ekspresi. Jadi ketika ada pihak kedua, manusia atau suasana yang connect sama robot ini, wajahnya langsung spontan menunjukkan respon persis seperti manusia. Nah, itu belum ada di robot-robot yang sebelumnya. Ya. Buatan mana tuh, Bang? Orang Amerika yang membuat, ya. Orang Amerika. Saya lupa nama pembuatnya, Pak. Cuman kalau kita lihat di media ada itu, namanya Sofia. Nah, jadi kan revolusi industri 4.0 itu punya ciri-ciri adalah yang pertama, ciri-cirinya ini medsos yang dahsyat. Itu sampai muncullah dunia maya itu. Dunia maya. Yang kedua adalah e-commerce. E-commerce. Ya. E-commerce. Perusahaan-perusahaan nyata semua, real tutup semua sekarang. Ya, semuanya ada di dunia maya ini. Internet lagi ya. Perdagangan di dalam di internet ya. Betul. Yang ketiga, ada yang dahsyat ini. Internet of Things. Bayangkan. Ya, internet untuk segalanya. Lewat handphone aja. Semua. Kita bisa bangunin kita tidur, ya, masakin kopi, semua. Nyalain AC semua itu. Ya, bahkan kita olahraga lari, sepatunya pun diatur sama dia. Ini sudah berapa langkah dan lain-lain seperti itu. Sehingga hubungan manusia dengan manusia itu mulai ada gap besar. Berkurang. Nah, nanti saya akan jelaskan. Inilah yang menyebabkan bully meningkat. Nah, Pak Munif tadi mengenai medsos, kadang-kadang ada yang berpikir gini, itu kan cuma medsos. Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi justru sekarang kan lebih dahsyat gitu ya. Lebih dahsyat dan istilahnya apa ya? Efeknya juga lebih besar gitu, Pak Munif. Kadang-kadang kan misalnya ada info juga dari dunia medsos tuh lebih cepat kita terima kadang-kadang dibandingkan kenyataannya gitu. Nah, itulah. Jadi ini fakta yang harusnya kita akui bersama, ya kan. Kita sudah masuk zaman itu. Nah, karena itu kalau menurut saya kita ini sekarang harus memahami bahwa kita ini punya 4 lingkungan yang disitulah muncul sebab-sebab terjadi pembulian. Jangan berpikir 1 lingkungan saja, tidak. 4. Karena itu solusinya harus spektrum, harus 4 ini gitu loh.
kalau hanya di satu lingkungan, Mas Rizal, nanti yang lainnya nggak bisa gitu. Di keluarga aman-aman kok. Aman kok, gitu. ini ya sekolah aman kok gitu. Anak-anaknya aman kok, tapi kita nggak ngelihat medsosnya, gitu. Betul. Seperti itu, ya kan? Lihat medsosnya. Nah, karena itu ini penting sekali. Nah, sekarang ini NGO internasional kalau ingin memilih seseorang dalam proyek-proyeknya, orang-orang ini dipilih berdasarkan karakter ya, kredibilitasnya. Itu yang dicek medsosnya, rekam jejak digitalnya. Ya, sekali saja mendapatkan, pernah misalkan dia secara tidak sengaja vlog bahwa kucingnya kelaparan, tidak dikasih makan dan minum, itu aja penilaian. langsung mengurangi penilaian. Bayangkan rekam jejak digitalnya itu. Jadi, nah hati-hati. Bagaimana kalau misalkan rekam jejak itu adalah pembulian dalam medsos yang terjadi, yang kasus yang kita bicarakan, seperti itu. Yang saya lihat itu kan awal kronologisnya adalah bukan pembulian di rumah, bukan di sekolah, tapi di medsos. Nah, di medsos ini nggak terima ngomong ini langsung ini terjadi di situ. Akhirnya emosi, ayo kita ketemu darat. Nah, itu karena emosi ini remaja, ada hormon estrogen, androgen sudah muncul. Ini loh gue gitu. Nah, itu enggak ada di anak usia dini, hormon itu belum muncul. Karena itu dia datengin, akhirnya terjadilah kasus itu pembulian. Nah, jadi awalnya ini sebetulnya dari medsos. Itu. Nah, nanti mungkin pada sesi penyebab-penyebab atau solusi-solusinya ini saya akan gitu. Jadi saya simpulkan dua ini Mas Rizal di awal pengantar ini. Yang pertama adalah itu tadi makna bully ini sudah luas gitu, dan yang kedua adalah ada lingkungan yang 4 ini. Gitu. Ini yang kadang-kadang kita harus tahu. Oh iya ya. Kalau boleh jujur Mas Rizal, lingkungan pertama, kedua, ketiga sekarang sudah dikalahkan sama lingkungan medsos keempat. Betul. Ya, itu kalau bully, ya kan? 24 jam itu. Nah, ya itu 24 jam kan. Ya itu tadi ciri-cirinya tadi itu pertama Internet of Things untuk semuanya, ya kan. Sekarang sudah ada yang namanya cyber system. Jadi sekarang semua serba cyber. Sekarang sudah mulai cyber physical system. Nah, fisik orang sudah diganti dengan cyber. Itu. Sekarang angkutan umum sudah tidak pakai driver, bus, kereta, sudah semua komputer, ya kan? Drone sudah ngirim barang, pakai drone dan lain-lain, ya kan? Nanti ke depan ini guru-guru kita diganti cyber semua. Jadi hologram banyak semua, pekerjaan yang banyak, hilang nanti ya. Bayangkan itu banyak pekerjaan yang hilang itu. Dan terakhir artificial intelligence itu. Nah, ini dahsyat kalau kita tidak melihat ini sebagai lingkungan yang mulai awal terjadinya pembulian. Baik, menarik sekali Iwan Awad perbincangan di malam hari ini. Nanti kita lanjutkan. Jangan kemana-mana Iwan Awad, kita berbicara mengenai bully Iwan Awad. Iwan Awad akan kembali setelah jeda berikut ini.